Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam selalu dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang penalaran matematika. Jadi di sini kita akan menyelesaikan soal dengan menggunakan penalaran matematika. Kita tahu bahwa penalaran matematika itu ada dua macam, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Jadi di sini kita akan menyelesaikan suatu masalah atau suatu soal dengan menggunakan penalaran induktif dan juga penalaran deduktif. Soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini kita akan menggunakan penalaran induktif untuk menentukan hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai dengan N. Kalau kita menyelesaikan suatu masalah atau soal dengan menggunakan penalaran induktif, maka kita dituntut untuk menentukan pola dari data yang ada. Di sini ada penjumlahan dari 1 sampai dengan N atau dari bilangan asli. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan N. Itu berarti kita mencari pola dari hasil penjumlahan satu suku atau N sama dengan 1, 2 suku atau N-nya sama dengan 2, artinya di sini ada 2 suku, 3 suku, 4 suku sampai dengan N suku. Jadi kalau kita buat tabelnya, maka akan ada seperti ini. Untuk satu suku, untuk N sama dengan 1, maka hasil penjumlahannya adalah 1. Untuk N sama dengan 2 di sini, maka penjumlahannya adalah 1 ditambah 2, hasilnya 3. Untuk N sama dengan 3 suku, untuk N-nya sama dengan 3, maka di sini ada 3 suku. 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Untuk N4 atau 4 suku, itu berarti 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 itu sama dengan 10. Untuk N5, maka hasil penjumlahannya adalah 15. Nah, bagaimana jika N-nya sama dengan N? Jika banyaknya suku sama dengan N. Kita mencari pola dari bilangan-bilangan yang ada di kolom hasil. Pada kolom hasil kita peroleh barisan bilangan sebagai berikut, ya, 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Jadi pada suku pertama itu 1, suku kedua 3, suku ketiga 6, suku ke-10, suku keempat 10, suku kelima 15 dan seterusnya. Kita akan cari polanya. Sudah perhatikan seperti ini. 1 di hasil, 1
itu sama dengan 1 kali setengah kali 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 itu 2, setengahnya berarti 1, sehingga 1 kali 1 sama dengan 1. Untuk N sama dengan 2, itu adalah 3 hasilnya. 3 ya, jadi kalau 2 itu hasilnya 3. 3 itu sama dengan 2 kali setengah kali 2 ditambah 1 atau kali 3. Setengah kali 3, 3 per 2, 3 per 2 kali 2 itu 3. 6 itu sama dengan 3 kali setengah kali 3 ditambah 1. 3 kali 3 ditambah 1, 4. 4 kali setengah itu 2. 2 kali 3, 6. Dan seterusnya. Sehingga dari 1 dari N sama dengan 1 sama dengan 2, 3, 4, 5. Ini kita bisa simpulkan bahwa untuk yang ke N, untuk N suku, untuk penjumlahan sebanyak N suku, itu akan hasilnya akan menjadi setengah N kali N plus 1 ya, atau sebenarnya ini adalah N kali setengah kali N plus 1. Oke, kalau yang ada variabelnya kita kumpulkan, maka akan menjadi setengah N kali N plus 1. Sehingga hasil penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya sampai dengan N itu akan sama dengan setengah N kali N plus 1. Oke, jadi jika kita menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan penalaran induktif, maka kita melakukannya seperti ini. Dari sekumpulan fakta, kita mengumpulkan fakta-fakta ya, atau data-data. Dari sekumpulan data itu kemudian kita simpulkan. Itu jika kita menggunakan penalaran induktif. Bagaimana kalau diselesaikan dengan menggunakan penalaran deduktif? Soal yang kedua itu sama. 1 menentukan hasil penjumlahan dari 1, 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai dengan N, tapi dengan menggunakan penalaran deduktif. Oke, dijawab. Oke. Kita misalkan ya di sini penjumlahan ini 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah dan seterusnya sampai dengan N itu dengan S. Jadi kita misalkan S itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan N. Maka kita akan peroleh yang seperti ini. Ya, jadi kita yang S itu kita tuliskan. Kemudian kita tambahkan lagi dengan S, sehingga di sini menjadi 2S. Hanya dalam menuliskannya kita tulis terbalik. Kalau S yang pertama kita tulis mulai dari penjumlahan mulai dari 1 sampai dengan N. Maka yang kedua itu kita tulis penjumlahannya mulai dari N, kemudian N-1, N-2, N-3 dan seterusnya sampai dengan 1. Sehingga kita peroleh kalau kita jumlahkan 2S itu sama dengan untuk suku yang pertama dijumlahkan dengan suku yang pertama kita peroleh N plus 1. Suku kedua dengan yang suku kedua kita peroleh N plus 1. 2 ditambah N-1 itu sama dengan N plus 1. 3 ditambah N-2 sama dengan N plus 1 dan seterusnya sampai dengan suku yang ke N. N ditambah 1 itu sama dengan N plus 1. Saudara perhatikan di sini ada sebanyak N plus 1. Sehingga kita bisa tulis seperti ini, N kali N plus 1. 2S sama dengan N kali N plus 1. Sehingga S-nya
kedua ruas kita kalikan dengan setengah, maka S-nya sama dengan setengah N kali N plus 1. Jadi hasil penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai dengan N itu sama dengan setengah N kali N plus 1. Oke. Saya harap saudara bisa membedakan bagaimana menyelesaikan masalah menggunakan penalaran induktif dan penalaran deduktif dari kedua contoh ini. Kita tahu bahwa sesuatu yang dihasilkan dengan menggunakan penalaran induktif ini masih belum cukup dalam matematika. Sesuatu yang diperoleh dengan menggunakan penalaran induktif harus diikuti dengan pembuktian menggunakan penalaran deduktif. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk penyelesaian masalah menggunakan penalaran induktif dan penalaran deduktif. Terima kasih Anda telah menyaksikan video pembahasan tugas pokok bahasan penalaran matematika. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.